Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Abdul Rahim dengan nomor induk mahasiswa 2554011111635. Mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya silakan dicek apabila di lantai masih ada mungkin kotoran-kotoran yang belum disikapi untuk dibuang di tempat sampah. Silakan secara mandiri dilihat samping kiri. Baik anak sekalian, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik, ruangan sudah bersih, kemudian bisa nyaman dalam memperoleh pembelajaran hari ini ya. Baik anak sekalian, boleh saya langsung mulai, G? Siap, G? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, semuanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali semuanya untuk berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ala hadinah wal niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya silakan masing-masing daripada kalian untuk menyiapkan masing-masing kesiapan pembelajaran dimulai dari buku tulis atau catatannya, kemudian buku panduan yang sesuai dengan mapel PAI, dan kemudian alat tulis silakan diletakkan di atas meja, silakan. Baik anak sekalian, selanjutnya Pak Rohim akan mengabsensi ya kehadiran kalian pada pagi hari ini. Mohon nanti yang dipanggil yang laki-laki bisa mengangkat tangan dan mengucapkan hadir. Bagi yang perempuan mengangkat tangan dan mengucapkan hadirah. Paham nggih? Nggih. Baik. Yang pertama Ahmad Rehan Fadli. Nggih. Kemudian Alia Dini Maharani, ya. Kemudian aku ini bernama Audi. Sakit, oh sakit ya.
Baik anak sekalian, Pak Rohim ingin menyampaikan atau bertanya kepada kalian beberapa hal terkait dengan hal-hal yang mungkin sering sekali disinggung ya oleh kehidupan sekitar kita ya, mungkin tidak susah ya, insya Allah kalian akan mungkin sesuai dengan pengalaman kalian, insya Allah juga bisa memberikan paling enggak jawaban yang sederhana ya. Baik anak sekalian, kalian tahu tentang apa namanya yang dinamakan flexing, tahu? Kalau boleh tahu, angkat tangan yang tahu. Flexing itu apa? Angkat tangan siapa? Monggo. Apa? Ya, silakan. Flexing itu adalah pamer. Ya, betul ya? Sepakat, Ge? Oh iya. Ya, mungkin ini adalah istilah yang mungkin muncul mungkin setelah di era-era yang memang akhir-akhir ini ya, betul ya, flexing, pamer. Bahkan kalau di eranya saya dulu memang nggak tahu namanya istilah ini ya. Berarti kalian sudah sering sekali mendengarkan istilah itu. Baik, kalau seumpamanya flexing itu apakah ada kaitannya dengan sikap berfoya-foya? Ada ya? Boleh tahu kaitannya dengan apa? Angkat tangan, boleh? Kaitannya dengan flexing dengan foya-foya itu apa kaitannya? Nggih, monggo. Oh gitu. Jadi flexing itu kaitannya dengan menampilkan sesuatu yang mungkin ataupun mengkonsumsi atau membeli sesuatu yang memang hanya sekedar memenuhi gengsi saja, tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Berarti hal ini sudah sedikit banyak sudah kalian pahami ya terkait dengan apa namanya istilah flexing dan foya-foya ya. Kemudian di sini mohon maaf ya. Baik, Pak Rohim akan menyampaikan pada kesempatan hari ini tujuan pembelajaran yang nanti kedepannya, yang selanjutnya nanti akan kita bahas, kita belajar bersama terkait dengan apa yang mungkin Pak Rohim sampaikan baru saja kaitannya dengan flexing ataupun sikap hidup foya-foya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, ini pertama adalah melalui metode atau model pembelajaran berbasis masalah atau dikenal dengan PBL, siswa diharapkan mampu menganalisis makna dan dalil tentang larangan hidup berfoya-foya. Biasanya dalam istilah Islam ada istilah tabdzir dan israf ya, dengan benar nanti ya. Kemudian tujuan pembelajaran kedua adalah mengidentifikasi contoh-contoh dan dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya. Baik anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, ya ini adalah apa yang perlu Pak Rohim instruksikan kepada kalian. Selanjutnya adalah Pak Rohim akan meminta kalian untuk mengisi ataupun menjawab pertanyaan yang Pak Rohim sudah sediakan di grup WA yang sudah Pak Rohim kirim, maka silakan dibuka grup WA-nya. Ya. Baik, kalau sudah ada, kemudian silakan ya buka buku tulisnya dan nanti silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang menjadi perintahnya ataupun instruksi di dalam soal-soal yang ada di grup yang sudah Pak Rohim share di grup ya. Jadi intinya adalah silakan nanti tuliskan jawaban abjadnya saja. Ya, itu ada soalnya 5 dan seterusnya. Nanti silakan tulis abjadnya saja, tidak perlu untuk mencontoh ya. Tetapi ini adalah tidak usah takut salah dan seterusnya, disesuaikan dengan pengalaman saja ya. Paham nggih? Nggih. Silakan dimulai dari sekarang, silakan nggih. Baik, ditulis nama, kelas, tanggal. Ya. Sekali lagi ditulis abjad pilihan yang mungkin kalian merasa itu adalah pilihan kalian ya. Baik. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Baik. Baik, kalau sudah anak sekalian bisa apa namanya dilanjutkan memperhatikan ke depan terlebih dahulu ketika sudah selesai. Baik ya. Nanti akan kita bahas di akhir ya, ketika nanti sudah melalui proses pembelajaran. Baik anak sekalian,
selanjutnya setelah mengerjakan soal pretest yang sudah kalian kerjakan tadi, Pak Rohim di sini akan menampilkan, yakni adalah contoh kasus permasalahan yang mungkin berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang sudah Pak Rohim sampaikan tadi. Coba diamati, dibaca, kemudian diamati, kemudian ya paling tidak dipahami. Sebelum nanti ada mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut, silakan dibaca dulu. Sudah ya? Baik, Pak Rohim akan sedikit membaca secara pelan-pelan. Di sini adalah contoh kasus permasalahannya adalah Arya adalah siswa yang berasal dari keluarga berkecukupan. Ya, ia selalu merasa wajib membeli dan mengenakan pakaian atau aksesori dari merek-merek ternama yang harganya berkali-kali lipat dari produk biasa. Hanya karena ia melihat influencer atau teman-teman sebayanya yang populer juga menggunakan merek tersebut. Ia bahkan rela menunda menabung untuk keperluan yang lebih penting, seperti membeli buku pelajaran atau tabungan kuliah, hanya demi mendapatkan sesuatu sneaker edisi terbatas dan terbaru. Ia berprinsip, selama saya mampu membeli, tidak masalah berfoya-foya sedikit demi harga diri. Baik, sudah dipahami paling tidak ya garis besarnya ya. Baik anak sekalian, selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Diawali nanti angkat tangan, kemudian silakan dijawab. Pertanyaan pertama adalah siapa tokoh utama dalam contoh kasus tersebut? Silakan. Arya. Ya, bagus. Kemudian nomor kedua, bagaimana latar belakang kehidupannya? Angkat tangan. Monggo. Berkecukupan. Artinya dari anak yang memang dari latar belakang orang tua yang coba dilihat dulu. Sekali lagi, Arya adalah siswa yang berasal dari keluarga berkecukupan. Iya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana latar belakang kehidupannya? Adalah kehidupannya berlatar belakang dari orang yang atau keluarga yang berkecukupan. Bagus ya. Apa kesimpulan yang bisa digambarkan dari tokoh di atas? Angkat tangan. Kesimpulannya adalah angkat tangan, monggo. Dari yang sana, dari deret bangku sini mungkin dicoba. Apa kira-kira kesimpulan yang bisa digambarkan dari tokoh tersebut? Bahwa tokoh tersebut adalah punya sifat boros, kemudian kepengen juga pengen diakui karena mungkin disanjung karena dia memakai sesuatu barang ataupun yang dimiliki adalah sesuatu yang barang yang branded ataupun yang ternama dan mungkin terbatas yang tidak semua orang punyai. Baik, alhamdulillah. Kemudian, nah, pertanyaannya ya, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai pribadi seorang muslim jika menjadi tokoh tersebut? Nah, ini tidak perlu dijawab. Nanti Pak Rohim selanjutnya akan memaparkan sedikit slide yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, anak sekalian, diperhatikan ke depan. Nah, di sini akan kita hari ini membahas tentang bagaimana kita menghindari sikap hidup berfoya-foya sebagai seorang muslim. Paham ya? Baik, kemudian di sini ada istilah yang sering kerap sekali bersinggungan dengan sikap foya-foya. Dalam Islam ada namanya tabdzir dan israf, ya. Dalam perspektif Islam. Nah, ini mengapa topik ini penting terkait dengan topik menghindari sikap foya-foya. Yang pertama alasannya karena keseimbangan hidup. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam mengkonsumsi dan pengeluaran. Jadi keseimbangan hidup ini sangatlah penting dalam sudut pandang perspektif Islam. Ya, keseimbangan bagaimana kita melakukan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, mengeluarkan sesuatu dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi contoh, ya ini bagaimana ketika kita sehari butuhnya adalah makan 3 piring, gitu, maka cukup 3 piring. Jadi tidak lebih. Maka di situ akan memenuhi bagaimana asupan gizi ataupun yang perlu diasup oleh badan kita sehingga
kita tidak menjadi jasmani kita adalah lemah dan seterusnya, sehingga mungkin berpotensi ketika tidak seimbang asupannya maka mungkin menjadi mudorot dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kemudian mengapa penting lagi? Karena ada tanggung jawab setiap manusia, ya, setiap muslim ini nanti akan diminta yang namanya pertanggungjawaban. Entah itu pertanggungjawaban yang disebabkan sebab akibat daripada di dunia selama kita masih hidup, ataupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, paham ya dari sini ya? Oke. Kemudian lanjut, memahami yang namanya istilah yang tadi kita bahas, ya, ini adalah tabdzir dan israf. Tabdzir itu apa? Tabdzir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat sama sekali. Jadi membelanjakan harta yang kita punya ini untuk kepentingan yang tidak berguna, mungkin belum berguna dan kita tidak membutuhkan, apalagi juga lebih-lebih daripada itu mungkin tidak bermanfaat sama sekali, bahkan cenderung ataupun mungkin bisa jadi ke arah maksiat. Paham ya? Jadi tabdzir itu membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak penting, paham ya? Dan tidak kita butuhkan. Kemudian israf. Israf itu adalah berlebihan dalam hal yang dibolehkan. Jadi yang dibolehkan itu apa? Contohnya adalah dalam kaidah Islam adalah contoh makan boleh apa enggak? Tidur boleh enggak? Kemudian bermain boleh apa enggak? Boleh. Tetapi bagaimana israf ini pahami melampaui sesuatu yang dibolehkan, melampaui batas kewajaran meskipun untuk kebutuhan yang sah. Ya, jadi berlebihan atas apa yang sudah diperbolehkan oleh Islam itu sendiri. Dari sini paham dulu ya. Oke, alhamdulillah. Baik anak sekalian. Selanjutnya di sini ada dalil yang memang mendasari apa yang kita bahas hari ini penting. Dan ini dalil ya, ini bersumber daripada Al-Qur'an itu sendiri. Dari Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 ini penggalan saja. Para yang bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Ya. Jadi di sini Allah menginstruksikan, memberikan tuntunan pada kita seorang muslim, jangan sekali-kali menghamburkan hartamu yang kamu miliki untuk hal yang tidak penting, bahkan jauh daripada tuntunan agama. Kemudian ada dari landasan dari Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dari sini jelas kita punya dasar, ya, kita punya dasar dari Al-Qur'an yang mempunyai tuntunan bahwasanya hal yang kita bahas hari ini terkait dengan larangan menghindari berfoya-foya ini memang punya dasar. Baik, selanjutnya. Ciri-ciri perilaku tabdzir dan israf. Ya, ini adalah pembelian impulsif. Apa pembelian impulsif? Ciri-ciri daripada tabdzir dan israf, membeli barang tanpa pertimbangan matang atau kebutuhannya. Ya. Selanjutnya, strategi menghindari tabdzir dan israf berikutnya adalah praktek syukur. Jelas harus diupayakan. Sekecil apapun pendapatan kita, apa yang kita peroleh, maka harus dinyatakan bahwasanya ini adalah diyakini bahwasanya berasal dari Allah dan untuk ibadah kepada Allah. Paham ya? Dari hal yang mulai sekecil apapun sampai nanti yang terbesar pendapatan kalian dan seterusnya. Baik, anak sekalian, ketika sudah saya sampaikan beberapa hal yang di atas, kira-kira ada yang mau bertanya atau sudah paham? Sudah paham ya? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, anak sekalian, Pak Rohim akan memberikan beberapa nanti contoh kasus ya yang dalam kehidupan sehari. Namun sebelum itu Pak Rohim akan membagi beberapa kelompok diskusi yang nanti dalam satu kelompok diskusi diberikan satu kasus masalah yang mungkin antara kelompok satu dan yang lain berbeda. Dan silakan nanti didiskusikan di sini. Nanti Pak Rohim akan berikan satu ataupun lembar diskusinya. Ya, ini adalah bentuknya adalah LKK lembar kerja kelompok. Dan nanti silakan
selesaikan secara mandiri. Mandiri artinya apa? Pertanyaan dan bisa disanggah. Bisa dipahami? Oke. Mungkin kalau memang di sini sudah tertata, kemudian sudah ada mungkin pengelompokan yang nanti bisa dikerucutkan menjadi satu kelompok per kelompok, maka bisa disikapi. Boleh masing deret menjadi satu kelompok, deret berikutnya satu kelompok, deret berikutnya satu kelompok, dan seterusnya. Bisa? Kalau bisa silakan dikondisikan duduknya melingkar ataupun tidak berjejer dan seterusnya. Kemudian bisa diskusi seperti forum seperti diskusi biasanya. Sudah siap dengan kelompoknya masing-masing? Kalau boleh tahu? Baik, kelompok 1 saya urut dari sini ya, betul ya? Oke. Baik, silakan bisa dilihat, nanti bisa didiskusikan. Oke. Ini. Ya, silakan. Ada yang notulenya dan seterusnya, siapa? Baik. Jika ada pertanyaan silakan angkat tangan, Pak Roy menghampiri ke tempatnya. Ya. Waktu tinggal 1 menit lagi, silakan tentukan siapa yang akan mempresentasikan ke depan. Ya. Sudah? Kalau sudah, silakan dimulai dari kelompok terakhir, kelompok 4 untuk mempresentasikan, dan yang lainnya bisa memperhatikan ke depan, sehingga nanti diberikan kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan yang dipresentasikan. Bisa dipahami ya? Ya. Silakan bagi kelompok 4 maju ke depan. Baik, silakan diperhatikan semuanya dengan seksama apa yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Yuk, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberikan satu pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan ilustrasi atau hal-hal yang disampaikan di depan tadi. Silakan, angkat tangan ya. Oke. Terima kasih atas penanyanya, dan beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dengan tepuk hebat. 1, 2, 3. Krok, krok, krok. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, terima kasih. Sudah ditutup. Ditutup dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 3, silakan. Baik, sudah siap dari kelompok 3? Baik, yang lainnya bisa memperhatikan seperti selayaknya yang tadi sudah dilakukan di sesi yang pertama. Ya, baik, bisa dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi tiga itu untuk berfoya-foya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alanda ketika kita absen 20, saya Novita Uliandrini absen 24, saya Bibiani absen 34. Dan yang pertama yang akan menyampaikan studi kasus, silakan. Ya, silakan berdiri, sebutkan nama dan nomor absen dulu. Jadi kalau kita sudah maksudnya mau menyatakan beli barang tersebut kan, karena barang tersebut itu memang berguna, plus barang tersebut itu juga kayak flexing atau pamer. Bagus, luar biasa. Kelompok 2 dalam menyanggah. Beri tepuk tangan buat kelompok 2, kelompok 3 dengan tepuk hebat. 1, 2, 3. Prok, prok, prok. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Silakan bisa diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak sekalian, selanjutnya ketika sudah ada presentasi dari masing-masing kelompok atas menyikapi studi kasus yang berbeda-beda, kita sudah bisa menyikapi bahwasanya materi yang hari ini ya kita bahas, insya Allah mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Amin Allahumma amin. Anak sekalian, terakhir ya, ini adalah silakan ambil lagi buku tulisnya. Yang tadi sudah ada jawaban daripada pertanyaan yang muncul ya, dari jawaban yang sudah kalian tentukan. Kemudian silakan tuliskan jawaban kembali di bawahnya ya, dengan dimulai nomor 1 sampai 5 melihat soal yang tadi, yang dari pretest yang di awal tadi, sehingga hari ini dan kesempatan ini adalah menjawab soal post-test yang sama dengan pretest tadi. Silakan. Kalau sudah, mari kita cocokkan bersama-sama kira-kira jawaban apa yang tepat ya dari apa yang sudah kita alami proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir ya. Rohim akan bacakan ya, ini nomor 1. Apabila kamu memiliki uang saku lebih dari yang biasa, tindakan yang paling bijak menurutmu adalah? Jawabannya adalah C ya, menyisihkan sebagian untuk ditabung atau keperluan mendesak. Jadi menyisihkan sebagian uang sakunya untuk keperluan yang memang dibutuhkan ke depan ataupun hal yang foya-foya. Ini sepertinya sudah sangat erat sekali penerapan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa kelas 10-3. Beri tepuk hebat untuk semuanya. 1, 2, 3. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Semua hebat. Pagi hari ini Pak Rohim ingin memberikan kesimpulan dan sekaligus bisa merefleksi daripada apa yang menjadi sudah terlalui dari proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir ini ya. Yang pertama adalah di sini atas materi yang sudah disampaikan kita mendapatkan hikmah dari menghindari sikap foya-foya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan ketenangan hati. Jelas ketika kita tidak bergaya hidup foya-foya, maka kita tidak akan yang namanya ada muncul stres, kemudian kekhawatiran, rasa tidak puas yang sering menyertai gaya hidup boros ya. Jadi kita akan menjadi keseimbangan hati kita ya. Jadi itu beberapa hikmah yang bisa kita ambil ya daripada materi yang kita bahas pada Allahumma amin. Diawali dari pembacaan surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.